Ya, maksudnya gini Bapak Ibu, saya ulangi lagi mungkin ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bukan mata pelajarannya yang kita ubah atau misalnya elemennya yang kita ubah, tetapi bagaimana proses pembelajaran kita, Bapak Ibu, kita menyesuaikan kontennya seperti apa, isi materinya seperti apa, yaitu misalnya Bapak Ibu menyiapkan dalam bentuk video, kemudian Bapak Ibu bisa menyiapkan dalam bentuk portofolio atau infografis untuk mereka bisa pelajari sebagai sumber untuk mereka bisa memproses pelajaran tersebut, Bapak Ibu. Nah, baru diferensiasi proses bagaimana? Mereka diberi kebebasan, misalnya Bapak Ibu menentukan temanya tentang kemerdekaan. Berarti kan di dalamnya terserah mereka mau menentukan seperti apa gitu kan, bentukannya gitu ya, isinya gitu. Nah, itu udah diferensiasi proses. Nah, bagaimana dengan diferensiasi produknya, Bapak Ibu? Mereka bisa dalam bentuknya, karena ini kaitan dengan desain grafis ya, bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk leaflet, dalam bentuk booklet gitu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pengennya diupload gitu kan. Diupload di mana? Ya itu tergantung kepada Bapak Ibu menentukan memberikan banyak tempat penguploadan produk. Ya, seperti yang saya contoh gitu ya Bapak Ibu ya. Waktu tugas saya pembuatan video, mereka menguploadnya ada yang ke YouTube, ke Instagram, mungkin Bapak Ibu yang di MGMP DKV Indonesia sempat saya kirimkan, itu ada yang dari Instagram, YouTube. Jadi kita diberikan kebebasan kepada anak menentukan mana yang bagi mereka itu sangat memungkinkan, sangat menyenangkan bagi mereka gitu. Ketika atau misalnya bagaimana kita mengoperasikan waktu itu kan kita tidak mengaitkan dengan softwarenya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita kaitan dengan skema okupasi juga tidak ada software yang disebutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita melihat bagaimana anak siap nggak kalau mereka dapat di industri besar yang menggunakan Adobe Premiere, maka kita belajar seperti itu. Namun di pembelajaran sebelumnya saya tidak menyebutkan software apa, terserah kalian nak. Kalian mau bikinnya pakai CapCut kah, atau pakai Filmora kah, KineMaster kah, atau aplikasi yang lainnya yang lebih kalian rasa lebih nyaman, kemudian editing kalian akan lebih bagus lagi. Seperti itu ya Pak Nuzul ya. Oke, seperti itu Pak. Silakan Pak Riki. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Ini mohon maaf kalau saya tidak begitu ini ya cepat gitu menanggapi yang resen karena Zoom saya ini kalau resennya memang tidak terlihat begitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang resen mungkin saya agak lambat untuk dalam menanggapi. Untuk di kolom chat banyak sekali pertanyaan ini ya Bu Yaya. Mungkin bisa saya bacakan dulu satu-satu ya. Dari Ibu Rian Novianti, izin bertanya, untuk fase E, apakah sudah menghasilkan produk dan langsung boleh membuat proyek? Terima kasih sebelumnya. Tadi sepertinya sudah sempat disinggung, tapi ada baiknya kita tanyakan kembali, Bu Yaya, silakan. Baik. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat kembali pembelajaran kita waktu di kurikulum 2013, ketika mereka di kelas 10, apakah mereka sampai membuat proyeknya bentuk poster, Bapak Ibu? Enggak ya? Bentuknya misalnya mereka mencoba mendesain bentuk lingkaran gitu ya Bapak Ibu yang memadukan beberapa objek, simbol-simbol Bapak Ibu ya. Nah, berarti kan batasannya ada ya Bapak Ibu ya, batas itu gitu ya kita lihat. Atau misalnya anak-anak belajar memahami penggunaan fitur-fiturnya. Berarti di kelas 11 tidak ada lagi kita anak-anak mengenal fitur lagi, lanjutannya Bapak Ibu sampai ke produk yang lebih kompleks. Berarti produknya harus kita pertimbangkan Bapak Ibu. Kira-kira dengan 12 JP per pekan gitu Bapak Ibu ya. Tercapai nggak? Atau kita masih kembali lagi ke ada kurikulum 2013 kita kejar target. Sebenarnya nggak salah ya Bapak Ibu, kurikulum itu nggak salah. Tetapi bagaimana kita penempatannya? Kejar target, kejar materi. Yang kita pikirkan bagaimana terkejar. Tapi apakah siswa kita kompeten gitu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kita harapkan adalah kompetensi siswa kita tercapai pada saat fasenya itu. Gitu ya, Pak Riki ya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya Ibu dari Ibu Kurnia Wantikasari. Ibu Risma, saya lihat di mana ya bisa melihat, maksudnya di mana bisa melihat elemen yang terdapat di fase E. Pertanyaan yang kedua sama dengan pertanyaan yang tadi, apakah
diperbolehkan fase E itu menghasilkan produk. Mungkin pertanyaan yang pertama ini Bu yang belum terjawab, di mana bisa melihat elemen yang terdapat di fase E. Silakan Ibu. Ya, Bu, siapa tadi Bu? Kurniawanti Kasari. Kurniawanti Kasari. Baik Bu Kurnia, untuk elemen di fase E itu, Ibu mungkin buka kembali ya di linknya mana ya Pak ya? Saya agak lupa untuk linknya gitu kan, ketika kita pertama kali dapat itu kan Bapak Ibu ya, ada linknya ya, link dari Kemendikbud ya, untuk kita mendapatkan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu saya coba membuka, saya dapatkan Bu Kurniasari, Ibu tergabung di DKV MGMP Indonesia Bapak Ibu. Mungkin Bu Kurnia boleh? Silakan Ibu Kurnia. Tidak Ibu, saya tidak Ya. MGMP Indonesia. Di MGMP Jatim ya Ibu yang tergabung ya? Iya betul. Ya, mungkin nanti minta tolong Pak Cak Rukunnya ya mengeset capaian CP-nya. Nggak apa-apa Bu, kita ini aja sambil. Oke, Bapak Ibu saya coba. Nggak apa-apa Bu. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya filenya untuk CP-nya gitu ya Bapak Ibu ya. CP untuk dasar desain komunikasi visualnya. Yang ini ya Bu Kurnia ya. Nah, ini kan sebenarnya udah ada ya untuk ini. Nah, ini elemennya Bu. Ya, elemennya profil entrepreneur gitu ya, teknopreneur, kemudian ada proses bisnis berbagai industri di bidang desain komunikasi visual, perkembangan teknologi, teknik dasar, sketsa dan ilustrasi yang seperti tanyaan Bu Siti tadi ya, Bu Siti sudah menentukan memplot sampai mana batasan untuk semester 1 dan semester 2, komposisi tipografi, fotografi dasar, ini Bapak Ibu. Lingkup pembelajaran meliputi dasar-dasar fotografi, prinsip estetika fotografi, estetika ya, prosedur penggunaan peralatan fotografi, Kita pahami di sini Bapak Ibu, sebenarnya sudah ketika kita membahas untuk deskripsinya, kita baca di deskripsinya, itu udah ada batasan ya Bapak Ibu ya? Batasannya ya? Nah, seperti kamera. Nah, seperti itu. Berarti hanya mengenal aja. Ya, gitu Bu ya. Jadi masih prosedural ya, masih mengenal awalnya saja. Tetapi itulah kehebatannya guru-guru ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang desain grafis itu kan tadi saya melanjutkan omongannya dari Bu Siti ya. Kita lihat ini. Nah, ini Bu, komputer grafis meliputi jenis perangkat lunak, komputer grafis, bitmap, dan vektor. Kalau bitmap kan Photoshop gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau vektor Adobe Illustrator, CorelDRAW gitu ya. Yang dibutuhkan dalam eksekusi desain komunikasi visual. Ini Bapak Ibu menerapkan keterampilan dasar tentang penggunaan tool. Ini Bapak Ibu ya batasannya ya. Deskripsinya kita lihat. Lingkup pembelajaran, berarti lingkupnya, batasan yang harus kita ajarkan ketika di kelas 10 fase E gitu. Penggunaan tool, menu, dan klarifikasi warna dalam RGB dan CMYK. Bapak Ibu, kita harus selalu ingat kepada siswa kita, RGB digunakan untuk apa aja gitu ya. Outputnya apa aja RGB itu, CMYK outputnya apa saja. Printer kita itu fasilitas. Terkadang kita terlupa Bapak Ibu, itu adalah dasar. Ya, anak-anak memahami. Ada siswa kemarin lapor, Bu, kok hasil saya kok seperti ini Bapak Ibu? Kamu pakainya warnanya itu dalam bentuk RGB atau CMYK? RGB Bu, print out ke Bapak Ibu gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita benar-benar harus memahami ya. Memang kalau kualifikasi kita guru yang tamatan teknik informatika kayak saya gitu ya Bapak Ibu ya, atau sistem komputer atau yang bentuk-bentuknya yang sebenarnya kita pembelajarannya lebih ke programmer gitu ya Bapak Ibu. Tapi kan kita dituntut untuk bisa ya Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa ya menjadi seorang guru. Kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Kehebatan Bapak Ibu bisa menerjemahkan seperti ini gitu ya. Guru teknik informatika gitu ya. Tapi pengalaman lah yang akan mengajarkan kita Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, RGB dan CMYK untuk proses produksi manual dan digital. Batasannya sampai di situ Bapak Ibu.
Baru di kelas 11 lah kita membahasnya lebih spesifik. Mungkin itu ya Bu Kurnia ya. Oke, terima kasih Pak Riki. Silakan Pak. Berikutnya, terima kasih Ibu Yaya. Berikutnya ini ya dari Ibu Priscilia dari SMK Mahardika Surabaya. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, jadi pembuatan perangkat pembelajaran diawali dari menyesuaikan skema okupasi dan SKKNI dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka gitu. Ya. Jadi diawali Acuan dari kita. menyesuaikan skema okupasi. Menganalisis ya, bisa dikatakan menganalisis ya, menganalisis CP dengan menyelaraskannya skema okupasi, kemudian menyandingkan SKKNI-nya. Kalimatnya sebenarnya sama, pokoknya runtutnya 3 itu. Iya. Ya. Selanjutnya, Pak. Sementara masih belum ada Ibu yang di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand atau bisa langsung nyalakan mikrofonnya untuk bertanya Bapak dan Ibu. Ya, tadi saya lihat Pak Radianto ya, Pak Radianto SMK 2 Jember. Tadi sempat raise hand, gimana Pak? Radianto. Saya sebenarnya sih Bu, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan ya, bukan raise hand ya. Oh iya. Saya mau tanya sebenarnya. Boleh Pak, silakan Pak. Ini kalau pengaplikasian di sekolah saya itu kan kami menggunakan peminatan akhirnya Bu. Seperti misalnya ini minatnya di fotografi, videografi. Jadi di kelas 11 itu kita berdasar peminatan gitu. Jadi kalau siswa itu diminatnya di fotografi, mereka belajar fotografi saja gitu. Nanti okupasinya itu mereka belajarnya fotografi aja gitu. Apa boleh apa enggak gitu? Ya, kita pakai langsung ya Pak Riki ya. Oke. Ya. Gini Pak, kita pakai logika kita aja Pak ya. Anak kita kan desain komunikasi visual itu kan skupnya kan lingkupnya itu kan banyak Pak ya. Ada bisa 5 skema okupasi. Kalau kita sudah peminatannya kayak SMA gitu ya. Sekarang kan nggak ada peminatan ya Pak ya, hanya mapel peminatan, tidak ada penjurusan gitu ya. Kita sudah jelas jurusan kita adalah konsentrasi kita di kafe gitu ya. Kalau dia hanya menguasai fotografi, ketika di dunia kerja bagaimana Pak? Berarti kan dia harus mencari spesifikasinya dunia fotografi gitu ya. Nah, sedangkan dia tidak menguasai yang lain gitu. Sangat saya disayangkan gitu ya kalau kita melihat secara logikanya Pak. Nanti untuk penjelasannya mungkin nanti di sesi siang Pak ya untuk penjelasannya kenapa kita menggunakan 5 skema okupasi. Nanti bagaimana walaupun kita 2 ngambilnya tetap kita harus ke 5 gitu ya. Nanti sesi siang Pak ya, Pak Radianto ya kita untuk penjelasan lebih detailnya itu bisa disimpan Pak Riki untuk ini pertanyaannya bisa disimpan nanti dijawab oleh narasumber sesi siang karena lebih pas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke pembelajaran kita gitu ya. Sebenarnya kan Bapak Ibu ada mata pelajaran pilihan ya. Mata pelajaran pilihan itulah yang akan dispesifikasikan yang mana gitu. Tetapi kalau kita gini ya logikanya Bapak Ibu ya. Saya balikin lagi kalau SMA contohnya SMA. Dia ada peminatannya IPA. Apakah IPA-nya pembelajarannya hanya kimia saja? Enggak kan Bapak Ibu ya? Tetap ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada kimia gitu ya Bapak Ibu ya. Pembelajarannya tetap cuman berfokus, nggak ada lagi yang pembelajaran yang umum lagi, geografi nggak masuk lagi, sosiologi nggak masuk lagi gitu ya. Tapi langsung peminatannya ke IPA gitu. Tapi untuk kurikulum merdeka kan kita nggak ada. Jadi sayang kalau kita sudah ngebatasin anak di kelas 11, sayang banget Bapak Ibu. Kalau itu persepsi saya ya Bapak Ibu, kita pakai persepsi ya kalau asumsi saya seperti itu. Nah gitu ya Pak Radianto ya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih detailnya di sesi siang gitu ya. Ini Bu apa? Silakan Pak Riki. Gimana? Kalau yang di fase F itu seperti di deskripsinya itu kan ada subkompetensi, Iya, subkompetensi, subkonsentrasi atau kalian peminatan itu gimana maksudnya? Oke, saya buka ya Bapak Ibu ya untuk ini yang elemennya ya, CP-nya fase F ya. Saya buka CP-nya fase F.
Tunggu dulu Bapak Ibu. CP. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita mempelajari membaca dari CP, jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Kita baca dari awal gitu ya capaiannya. Kemudian di sini kita menyesuaikan ya. Kalau di CP ini kan disebut kayak gini Bapak Ibu. Deskripsinya. Contoh saya, perangkat lunak desain. Lingkup pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup desain komunikasi visual. Perangkat lunak yang digunakan disesuaikan dengan subkonsentrasi keahlian, peminatan dalam lingkup desain komunikasi visual. Di sini kan atau banyak Bapak Ibu, tapi kita melihat ke skema okupasinya. Skema okupasi yang kita gunakan ada 5. Atau Bapak Ibu kemarin kita masih menggunakan SKKNI level 2. Jangan kebingungan ya Bapak Ibu ya. Saya mengatakan atau itu karena kita sekarang itu masih berjalannya menggunakan SKKNI level 2. Kayaknya sekolah saya pun sampai akhir semester tahun ajaran ini itu masih menggunakan SKKNI level 2. Kalau penggunaan skema okupasinya baru tahun selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, di situ kan Bapak Ibu buka lagi SKKNI level 2. Kita buka Bapak Ibu ya, boleh ya? Nggak bingung kan Bapak Ibu ya? Waktu saya bingung nanti skema kasih ini apa gitu ya. Terus KKNI level 2 itu apa gitu ya. Nah, tapi ini saya coba gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya memahami ya. Karena kita banyak banget kaitannya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan semakin banyak ya Bapak Ibu. Semakin penasaran gitu ya. Oke, saya buka KKNI level 2. Nah, di KKNI level 2, kita kan kemarin itu Bapak Ibu berkaitan dengan KKNI level 2 ya. Nah, kita buka Bapak Ibu di KKNI level 2. Unit kompetensinya itu lebih banyak kan, belum spesifik. Kalau skema kan dia sudah spesifik kan ya. Nah, ini kan banyak Bapak Ibu. Artiannya pakai atau di deskripsi materi apa, mata pelajaran apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu kan. Nah, itu ataunya gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Ini rinciannya. Tampil ya Bapak Ibu ya. Rincian unit kompetensi tampil? Tampil. Gimana? Tampil ya. Tampil. Nah, judul unit. Kalau judul unit kan gabungan keseluruhan ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Pembuatan desain publikasi. Ya kan? Satu gitu ya. Kemudian melaksanakan komputer grafis. Kedua, melaksanakan fotografi. Ketiga, melaksanakan videografi. 4. Ya. Nah, keempat inilah yang harus kita capai, yang harus dicapai oleh siswa ketika mereka di akhir fase F. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak mengeplotkan peminatannya seperti ini, berarti mereka belum melaksanakan komputer grafisnya, belum desain publikasinya. Kalau masih menggunakan SKKNI untuk akhir tahun ini gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan skema okupasi, Bapak Ibu berubah haluan di semester depan, ya kita ngikutin skema okupasinya. Gitu ya Pak Radianto ya. Oke Bu. Oke, gimana Pak Riki? Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya masih banyak Ibu. Sangat semangat sekali teman-teman peserta webinar kita ini luar biasa. Dari Ibu Adelia Puspita, pertanyaannya berarti semua atau 5 skema harus diajukan ya Ibu. Ya. Silakan Ibu. 5 skema diajukan enggak Bu, Bapak Ibu? Diajukan. Semua skema kita gini Bapak Ibu ketika uji kompetensi ya. Kalau misalnya untuk mengajukan skema itu nanti yang lebih spesifiknya di siang hari ya untuk jawab ya Bu Amel ya. Karena apa? Kalau saya ngejawab udah selesai dong siang ini gitu ya. Jangan gitu ya. Karena memang orang yang lebih mumpuni ya. Kalau saya hanya memahami gitu ya. Tetapi untuk yang lebih mumpuni memahami itu di sesi siang gitu. Nah, kalau kita lihatnya ke uji kompetensi Bapak Ibu, ada P1, P2, P3, P4 gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, kita lihat apakah anak akan diuji semuanya. Bisa kalau anak kita sanggup, Bapak Ibu. Ternyata anak kita kan terkadang dia maunya milihnya hanya satu saja. Boleh gitu. Sebenarnya gitu kan, tapi kan kita mikir juga anggaran yang dikeluarkan oleh sekolah berapa. Ya kan? Terus waktu yang akan digunakan oleh siswa untuk ujinya berapa gitu ya. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan siswa? Berarti kan waktunya lama ya, seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengajuannya nanti dibahas di siang hari. Saya untuk kapasitasnya kita melihat ke uji kompetensi aja. Berarti kan bisa pilih salah satu. Tapi boleh semua, tapi kita mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Oke, itu Pak ya. Oke, begitu ya Ibu Amel. Tadi raise hand juga, mungkin ada pertanyaan lain Ibu Amel atau cukup pertanyaan yang tadi saja? Untuk yang SKKNI lama itu kan ada 4 komponen gitu. Ya. Jadi DKV. Nah, itu kalau okupasi kan dipersempit jadi satu-satu gitu. Ya. Apakah itu kan ada 5 skema okupasi, apakah 5, ya itu tadi pertanyaan saya, apakah 5 okupasi itu harus diajukan semuanya atau kita memilih yang diajukan itu hanya beberapa kayak gitu? Ya, yang diajukan untuk LSP ya Bu ya, untuk lingkupnya ya, ruang lingkup ya. Nanti siang Bu ya, kalau kita ini kan pembahasannya ke CP ya, biar lebih ini, biar Bu Amelnya sampai sore gitu kan, ikut kegiatan ini gitu ya. Ya maksudnya itu intermezzonya Bu ya. Jadi untuk mengajukannya nanti ada narsumnya sendiri yang akan menjelaskannya lebih detail Bu ya. Kalau saya mungkin agak terpotong-potong gitu Bu ya. Oke, gitu ya Pak Diki ya. Gimana Bu Amel? Berarti misal MUK-nya kita okupasi sudah diajukan, sudah jadi gitu ya Bu. Berarti nanti soal yang diokupasinya kita itu kita terapkan di CP dan TP-nya kita gitu. Soalnya Bu ya, kalau kita kan kaitannya itu adalah itu ketika Ibu mau uji sertifikasi ya, uji kompetensi siswa kan, nah itu kan bisa kita terapkan. Cuman kan ini kaitannya untuk pembelajaran di kelas ya Bu ya, pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan CP-nya dengan skema okupasi ya. Untuk masalah MOOC dan lainnya nanti siang ya Bu Amel tanyain di siang. Itu akan didetailkan bagaimana. Mungkin ada guru yang lain yang ikut kegiatan ini belum paham MOOC itu apa sih. Kalau kita pengen apa, pengen secara intermezzonya kayak gini ya Bapak Ibu ya, gelas MOOC gitu ya. Ini MOOC gitu ya, itu namanya MOOC juga gitu ya. Nah mungkin ada yang nggak tahu gitu kan, master unit kompetensi itu seperti apa ya, nanti akan dijelaskan gitu ya. Oke Bu Amel ya, seperti itu ya. Oke Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amel, terima kasih Bu Yaya. Berikutnya dari Ibu Nirmawati, SMK Negeri 1 Ergas, pertanyaannya ini tentang mapel pilihan Bu Yaya. Apakah boleh mengambil mata pelajaran animasi sebagai mata pelajaran pilihan Ibu? Silakan Ibu Yaya. Ya. Kalau mata pelajaran pilihan suka-suka guru ya, Ibu ya, milih gitu ya. Kalau kami juga namanya pembelajarannya pengolahan publikasi, apa sih namanya ya, ada namanya. Nah, itu kan pilihan kesepakatan ya Bapak Ibu ya, ketika di mata pelajaran konsentrasinya tidak diselipkan, Bapak Ibu kan bisa menambahkannya di mata pelajaran pilihan ya. Nah, ada nama kami itu ada teman kami kesepakatan di sekolah kami Bapak Ibu untuk mata pelajaran pilihannya desain publikasi digital. Artinya itu siswa setelah mereka sudah punya produk apapun gitu ya, misal berkaitan dengan desain grafisnya, fotografinya, videografinya, bisa diupload melalui publikasi digital. Nah, itu ada keterkaitan. Jadi ada sinkronisasi, terintegrasi gitu Bapak Ibu ya, antara mapel konsentrasi di DKV-nya, kemudian dengan PKK-nya, dengan mata pelajaran pilihan. Jadi anak-anak pun merasa bahwa berarti mereka pelajarannya ini semuanya terintegrasi dan produk mereka akan ditampilkan di desain publikasi digital gitu. Mata pelajaran pilihan disepakati aja Bapak Ibu. Kalau misalnya memang di konsentrasi di DKV-nya tidak ada animasi, ya Bapak Ibu ya, itu bisa masuk ke mata pelajaran pilihan. Atau sekarang lagi tren Bapak Ibu motion graphic ya.
motion graphic gitu kan, lagi tren motion gitu kan, bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Malahan kemarin Bapak Ibu ya, sebelum dikeluarkannya skema okupasi konten kreator ya, ada temen itu mata pelajaran pilihannya adalah konten kreator. Gitu Bapak Ibu. Karena kan ketika kita melihat di videografi Bapak Ibu, di videografi itu untuk unit kompetensinya berbeda dengan konten kreator. Gitu ya. Oke Pak. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yaya. Mudah-mudahan Ibu Mirnawati pertanyaannya terjawab. Dan ini terakhir untuk sementara dari Ibu Siti, tapi bukan pertanyaan Bu, ini hanya permintaan saja, minta di-invite ke dalam grup WA DKV. Kalau tidak salah, grup WA DKV ini yang namanya MGMP Multimedia dan DKV ya Bu Yaya ya? Bukan Bu, Pak. Kalau DKV Indonesia itu Pak, MGMP DKV Indonesia itu untuk keseluruhan di Indonesia. Kalau kita kan ya memang khusus ya Bangka Belitung. Terus memang ada MGMP DKV nasional ya. Ya, DKV betul. nasional. MGMP, MM, DKV nasional. Cuman, itu ya? Ya, belum ini Pak, lebih aktif di DKV Indonesia ya Pak ya. Kalau DKV Indonesia kita harus ngomongin ke adminnya dulu untuk minta di add teman-teman kita gitu. Karena saya beberapa teman-teman ya yang mereka belum di add, saya minta ke adminnya untuk di add gitu. Karena mereka batasi gitu Pak. Boleh, berarti ini permintaan dari Bu Siti ini mungkin mewakili dari permintaan SMK 5 peserta ya. semua ini ya Bu Yaya, minta diakomodir mungkin jadi ya betul yang belum wahana atau punya grup lah begitu ya, grup WA ya, atau bisa jadi Bu yang WA Pak. WA. Pak kalau Oke, boleh. WA. Oke, sementara itu Ibu pertanyaan dari para Bapak dan Ibu peserta. Kalau masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa di kolom chat atau bisa di raise hand. Untuk berikutnya silakan Bu Yaya, jika masih ada materi yang ingin disampaikan, kami terus tidak sabar ingin mendengarkan ini Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, sangat menarik sekali Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan mudah-mudahan itu untuk merasa puas, mungkin nggak puas Bapak Ibu ya, tetapi sudah mewakili kepuasan Bapak Ibu gitu ya. Nah Bapak Ibu, izin saya menyandingkan dengan kurikulum 2013. Ini adalah silabus saya di kurikulum 2013 Bapak Ibu. Nah, kita kaitkan Bapak Ibu tadi gitu ya Bapak Ibu, untuk PLD ya, di PLD ya. Saya tidak mengaitkan untuk yang di karya desain ataupun yang desain brief dan proses produksi. Nah, kalau untuk yang di sini Bapak Ibu kita sudah melihat Bapak Ibu. Menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Boleh Bapak Ibu pakai ini? Boleh banget. Kalau Bapak Ibu semakin pusing gitu kan, ambil aja dari silabus 2013. Bertentangan, nggak ada yang larang Bapak Ibu. Kita yang tahu kebutuhan siswa kita, kesanggupan siswa kita sampai mana. Kalau kita paksain Bapak Ibu sama ATP-nya dengan SMK yang ada di Jawa Timur ya, mungkin ya kalau misalnya SMK yang udah gede gitu ya, mungkin nggak keimbang gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lah yang bisa menyesuaikan. Mungkin kalau Bapak Ibu dapat contoh dari teman, ya sebagai referensi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid kita. Nah, menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Gitu ya Bapak Ibu ya. Menerapkan, ini pengetahuannya, ini keterampilannya, menyunting. Nah, bisa kita bandingkan lagi Bapak Ibu. Menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur perangkat lunak audio digital. Nah, Bapak Ibu ini berkaitan dengan audionya. Pas aja kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena di sini Bapak Ibu kita lihat lagi di dalamnya gitu. Macam-macam ya Bapak Ibu ya. Sampai dia mengolah kemudian membuat audio dalam bentuk format. Ya, tadi ya. Ketika Bapak Ibu masuk kepada lingkup materi kita, yaitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nih, Bapak Ibu, siswa mampu. Nah, ini masukin aja Bapak Ibu kepada indikatornya. Bisa dimasukin ke indikator. Indikator Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran,
ini bisa jadi penilaian-penilaian kita secara spesifik Bapak Ibu, baik penilaian asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kemarin Bapak Ibu, memang dia adalah pembelajaran di kelas 12, tetapi saya sudah mulai menyandingkannya dengan kurikulum merdeka gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu memang agak kita pakai inilah banyak meluangkan waktu lah untuk bisa membuat dia menjadi tersusun seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Untuk bagaimana kita masih kebingungan menyusun ATP-nya Bapak Ibu, kita bisa menjadikan silabus kita sebagai referensi. Nah, sampai sini Bapak Ibu kita sudah sampai ke indikator Bapak Ibu ya. Ke asesmennya, Bapak Ibu, pembelajarannya pemahaman asesmen. Ya, pemahaman asesmen itu kita balik lagi ke sini, Bapak Ibu, ke materinya. Kita lanjut ke asesmen agar kita bisa menyelesaikan semuanya, Bapak Ibu. Di asesmen. Karena waktu kita terbatas, saya membaca saja ya Bapak Ibu ya, untuk asesmen kita memberikan pemahaman. Karena ketika saya mengisi materi Bapak Ibu ya, beberapa sekolah saya menanyakan apa yang menjadikan perbedaan formatif dengan sumatif. Ternyata masih ada guru-guru kita yang memberikan pemahaman antara formatif dengan sumatif itu yang agak mereka sendiri pun bingung gitu untuk formatif dan sumatifnya. Nah ini Bapak Ibu ya, definisi asesmen dan teknik asesmen. Bapak Ibu, kita menggunakan kurikulum merdeka, di mana Bapak Ibu di awal pembelajaran kita melakukan asesmen diagnostik. Kalau sekarang namanya kata pengawas gitu ya, di satu kabupaten waktu saya berada di sana, kayaknya diagnostik itu lebih menyeramkan gitu ya, karena seperti dokter mendiagnosis pasien gitu ya. Jadi beliau mengatakan asesmen diagnostik, asesmen awal gitu ya, bukan diagnostik. Nah, apakah kita melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif, Bapak Ibu? Ini sangat penting sekali untuk mengetahui gaya belajar siswa, kebutuhan belajar murid, gitu ya. Kemudian diagnostik kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal siswa kita, Bapak Ibu, bagaimana mereka mengetahui materi yang akan mereka dapatkan, gitu ya. Nah, kemudian asesmen formatif. Nah, ini Bapak Ibu. Ada yang menjawab bahwa asesmen formatif itu dilakukan pada saat pembelajaran, tetapi ada nilainya. Gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, asesmen formatif sebagai umpan balik dan refleksi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dia bukan berbentuk nilai. Gitu Bapak Ibu ya. Karena yang berbentuk nilai yang akan kita lakukan adalah asesmen sumatif, menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Asesmen sumatif ada ulangan harian Bapak Ibu ya, ulangan tengah semester gitu ya, atau ulangan akhir semester. Tetapi Bapak Ibu untuk asesmen sumatif, ya, ini penjelasannya mungkin Bapak Ibu sudah dapat ya, sudah dapat presentasi yang saya kirim kemarin Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, untuk kita balik ke asesmen tadi Bapak Ibu, asesmen sumatif Bapak Ibu, kalau misalnya asesmen sumatif ini sudah kita capai sebelum waktunya ulangan semester, itu bisa Bapak Ibu. Atau kalau misalnya ternyata masih belum ada satu bab atau satu elemen yang belum kita capai atau satu TP yang belum kita capai, bisa kita lakukan asesmen sumatif akhir semester gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tergantung dari sekolah. Biasanya kan sekolah punya dana ya, punya dana untuk membuat ulangan bersama, asesmen sumatif bersama gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu kalau kita bahas lagi waktunya makin banyak ya Bapak Ibu ya, harus banyak nih sebenarnya waktunya gitu. Nah ini Bapak Ibu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya, dimana Bapak Ibu pasti sering membuat
kriteria penilaian ya. Ketika siswa presentasi, ketika siswa melakukan uji produknya gitu ya Bapak Ibu ya, ketika mereka mengumpulkan portofolio pasti ada kriterianya. Nah, kalau kita di kurikulum Merdeka itu namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Itu ya Bapak Ibu, ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Di sini perbedaannya antara KKM dengan KKTP. Nah, kalau KKM itu ada nilai angka-angkanya. Tapi kalau di KKTP ya itu penjelasan atau deskripsi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang terlibat di kegiatan atau yang sedang melakukan guru penggerak ya, kegiatan guru penggerak itu pasti sering melihat ya kriteria penilaian. Banyak kan sudah menggunakan yang KKTP gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Kalau sampai sini saya jelasin. Kita masuk kepada terakhir. Mengingat waktu ya Bapak Ibu masih tersisa 15 menit. Sambil Pak Riki ada yang mungkin bertanya gitu ya Pak Riki ya. Nah, sementara belum Ibu. Penyusunan. Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berpersepsi bahwa di kurikulum Merdeka harus modul ajar kah gitu. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kita masih boleh Bapak Ibu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Jadi pada saat kurikulum Merdeka ini, karena mungkin persepsi kita bahwa di kurikulum Merdeka harus modul ajar. Enggak Bapak Ibu. Apa panduannya Bapak Ibu? Don't worry Bapak Ibu, di buku panduan pembelajaran dan asesmen PPA yang dikeluarkan BSKAP Bapak Ibu, itu sudah menyatakan di dalam buku tersebut bahwa rencana pembelajaran dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau dalam bentuk modul ajar gitu ya. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masih boleh, kalau misalnya ada yang komplain, bukain aja Bapak Ibu, bukain buku PPA-nya gitu ya. Buku PPA-nya Bapak Ibu buka gitu ya. Di situ akan terlihat gitu ya, sampai boleh nggak gitu. Dan apalagi waktu mungkin Bapak Ibu pernah ikut webinarnya dari Kemendikbudristek ya, bagaimana tentang modul ajar gitu. Di situ juga ditekankan juga Bapak bahwa rencana pembelajaran itu bisa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau bentuk modul ajar. Nah ini Bapak Ibu ya. Kayaknya kalau sini saya lihat Bapak Ibu kalau yang sekolahnya sudah melaksanakan IHT untuk penjelasan seperti ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita masuk kepada modul ajar versi lengkap Bapak Ibu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di RPP itu yang membedakan adalah di mana Bapak Ibu. Apakah di RPP ada pemahaman bermakna Bapak Ibu? Belum ya, kalau RPP belum ada pemahaman bermakna. Adakah pertanyaan pemantik? Belum. Yang adanya biasanya tujuan pembelajaran, asesmennya atau penilaian gitu ya, kegiatan pembelajaran. Terkadang untuk refleksi pun belum ada ya Bapak Ibu ya. Hanya soal-soal yang dilampirkan gitu ya untuk RPP-nya. Nah, ini adalah versi lengkapnya. Yang pentingnya ini Bapak Ibu. Komponen ini Bapak. Informasi umum, kompetensi inti sampai dengan lampiran. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini untuk asesmennya Bapak Ibu. Saya lewati saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita balik kembali bahwa Bapak Ibu sebagai pendidik memiliki keleluasaan dalam melakukan penentuan kriteria ketapaian tujuan, pengelolaan hasil asesmen, perancangan hasil asesmen, waktu pelaksanaannya, dan penggunaan teknik dan instrumen asesmen.
Nah, ini tadi ya Bapak Ibu yang formatif, saya ada yang double-doublean. Nah, ini. Untuk pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini berikan pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan, apakah kamu mengetahui software pengolah video? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya dan tidak. Itu karena pertanyaannya apakah. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan pemantik itu dengan 5W1H gitu ya. 5W1H untuk membuat pertanyaan pemantik. Kalau Bapak Ibu bingung, sekarang kita ada chat GPT, Bapak Ibu ya, AI yang membantu kita untuk memberikan pertanyaan pemantik. Jadi nggak usah pusing Bapak Ibu untuk mencari pertanyaan pemantik, tetapi disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian Bapak Ibu, pemahaman bermakna gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana pemahaman bermakna ini sebuah pemahaman yang diinginkan oleh para guru agar siswa bisa mencapainya setelah mempelajari topik atau materi tertentu. Di mana pemahaman bermakna ini dapat mendorong siswa untuk mengetahui sekaligus memahami tujuan mereka yang sebenarnya dalam mempelajari materi. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita mengingat kembali ketika dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajarkan tentang editing video, apakah Bapak Ibu langsung menjelaskan tentang editing video atau Bapak Ibu memberikan pemahaman bermakna dulu kepada siswa kita? Apa yang akan kalian pahami setelah mempelajari ini atau apa manfaat dari editing videonya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita memberikan, jadi anak-anak siswa kita tahu tujuan saya belajar menggunakan ini apa. Dan mungkin Bapak Ibu kalau saya gitu ya di kelas itu, saya mengatakan pada saat sekarang kalian posisinya adalah sebagai editor. Tempatkan posisi kalian sebagai editor. Tapi ketika mereka melakukan pengambilan gambar bergerak, kalian di situ adalah sebagai videografernya. Jadi mereka seolah-olah mereka punya profesi gitu ya. Tapi itu adalah cara saya supaya anak-anak tuh memahami kalian belajar bukan karena keterpaksaan, kalian belajar karena dari diri kalian sendiri dan kalian pun harus menganggap diri kalian, posisi kalian itu seperti apa sekarang. I am editor gitu kan, editor. Saya bilang kayak gitu Bapak Ibu ya, kita menempatkannya. Itu pemahaman bermakna, memberikan pemahaman bermakna bahwa mereka tahu tujuan pembelajaran mereka ini untuk apa, gunanya mereka nanti ke depannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk materinya itu sudah selesai Bapak Ibu. Namun kita masuk ke bagaimana penyusunan gitu ya, penyusunan modul ajarnya. Kemarin Bapak Ibu sudah download ya untuk format-formatnya ya. Apakah baku seperti ini Bapak Ibu formatnya? Tidak, Bapak Ibu harus menyesuaikanlah yang cocoknya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu saya membuat format seperti ini, sudah beberapa sekolah yang saya datangin, saya membersamai mereka dalam kegiatan IKM, mereka menggunakan seperti ini karena mungkin agak sedikit simpel-simpel lah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencomotkan, masukin aja modul ajarnya, mata pelajarannya apa. Seperti kata Bu Yahri kemarin, boleh nggak konten kreator? Boleh gitu ya, tergantung kesepakatannya. Yang penting kita mengacu pada skema okupasi yang disandingkan oleh SKKNI-nya. Nama sekolah, nama penyusun, tahun penyusunan modul gitu ya. Ini sudah Bapak Ibu bisa ambil aja gitu dari ATP Bapak Ibu gitu kan. Nah, alokasinya. Bapak Ibu untuk modul ajar ini bisa 1 TP Bapak Ibu. TP-nya adalah TP umum ya. TP umum ya Bapak Ibu ya. TP umum kita tadi gitu ya, ada beberapa TP umum. Bukan TP khusus ya. TP khusus itu Bapak Ibu adalah kita mengaitkan dengan indikator. Nah, kalau misalnya kita menyusun itu dari TP umumnya dulu, baru kita turunkan dalam bentuk ke TP khususnya berupa indikator. Ini ya Bapak Ibu ya, TP umumnya dulu. Nah, gitu. Nah, baru ruang lingkup. Ternyata 1 TP banyak banget, bisa dipecah-pecahi juga Bapak Ibu. Apakah modul ajarnya harus baku? Enggak Bapak Ibu. Yang jelas permasalahannya sekarang ini adalah
kita nggak ngerjain gitu ya Bapak Ibu ya, nggak buatin gitu ya. Kesalahan-kesalahan try and error itu biasa Bapak Ibu. Tetapi kita melakukan refleksi, evaluasi, apakah modul ajar kita ini sudah lebih baik atau belum gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini saya sengaja bikin formatnya kosong. Gimana Bu? Kalau disandingkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bisa Bapak Ibu ketika dalam proses pembelajaran Bapak Ibu tinggal masukin guru mempersiapkan bahan materi berupa infografis, video, web, dan lainnya. Itu kasih aja note di belakangnya, yaitu konten gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu gitu ya. Nah ini format-formatnya Bapak Ibu. Kalau pengen contohnya, saya coba cek yang punya saya Bapak Ibu ya. Sambil ya Pak Riki, mungkin ada yang bertanya Pak Riki atau silakan ya belum rekan ya? yang ingin bertanya sambil kita mendengarkan materi Bu Yaya. Ada yang minta materi juga ini Bu, nanti mungkin bisa di-share di grup atau di chat. Ada yang minta Ya. materi dari Pak Radianto dan Pak Ibu Putri. Ya, materi ya. Untuk materi udah di-share ya. Kalau untuk Jatim sudah saya share ke Carukun ya. Jadi mungkin tapi nanti akan kita masukkan ke drive ya Bapak Ibu semuanya ya. Termasuk nanti video insya Allah nanti ya Pak Riki ya kita ada YouTube ya. Kita bikin YouTube untuk MGMP Bapak Ibu lihat videonya nanti di sana. Nah ini Bapak Ibu ya. Karena kami menggunakan skema KKNI level 2 ini Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah saya pernah share ini Bapak Ibu di MGMP ya, MGMP DKV Nasional. Tapi nggak saya share kayaknya di MGMP Indonesia karena di situ banyak masternya saya agak minder ya Bapak Ibu ya. Karena masternya banyak di sana yang lebih memahami DKV gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, contohnya yang saya susun gitu Bapak Ibu. Nah, media pembelajarannya. Terus sudah itu gimana kaitannya dengan kurikulum merdeka? Di sini Bapak Ibu, memulai peserta didik melaksanakan tes diagnostik kognitif, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan budaya positif, melakukan kesepakatan kelas. Adanya pertanyaan pemantik, di sini ada pertanyaan pemantik sudah saya buat semua Bapak Ibu. Nah, kemudian penayangan videonya secara kontennya. Cuma di sini karena hanya satu video saja yang saya tampilkan, tapi belum berdiferensiasi Bapak Ibu. Kecuali misalnya saya tampilin jenis-jenis videonya infografis, karena harusnya saya selipkan di sini Bapak Ibu ya. Ada infografis, ada video, ada bentuk media pembelajaran berbasis Android Bapak Ibu. Saya sempat buat kemarin untuk pembelajaran berbasis Android-nya. Jadi itu sudah masuk diferensiasi konten. Ketika kita memberikan bermacam-macam konten kepada siswa kita, itu sudah masuk ke diferensiasi konten. Nah, ketika dalam satu pembelajaran Bapak Ibu, satu TP, apakah semua diferensiasi itu, strategi diferensiasi itu kita gunakan? Kalau memungkinkan, silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, salah satunya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, peserta didik secara berkelompok, Bapak Ibu kita belajar lagi ada berkelompok kecil, ada kelompok besar, ada belajar mandiri gitu ya. Membuat karya seni produk sesuai dengan minat dan kesukaan belajar peserta didik bisa berupa tulisan, presentasi, video, website, infografis atau materi. Bapak Ibu, kadang anak-anak kita agak rada-rada yang nggak mau bentuknya tulisan. Tapi bagaimana kita mengintervensi siswa Bapak Ibu? Kita seperti membrainwash mereka dengan bahasa-bahasa kita yang lebih membawa mereka gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita mempasrahkan anak-anak akan milih, Bu boleh nggak bentuknya tulisan aja? Ya kan? Akhirnya kan mereka kurang kreativitasnya Bapak Ibu ya. Saya sering mengintervensi siswa Bapak Ibu, maaf kata, karena saya lebih berharapnya mereka lebih berpikir lebih, hotsnya lebih gitu ya. Jadi saya sering mengintervensi mereka dengan bahasa-bahasa yang bisa dikatakan bahasa itu membrainwash mereka ya Bapak Ibu ya, mencuci otaknya mereka gitu ya. Termasuk uji kompetensi kemarin Bapak Ibu, ketika siswa banyak larinya ke video
geografi di P berapa ya Bapak Ibu saya lupa. Ternyata untuk DMI-nya itu berbuat multimedia interaktifnya itu nggak berani mereka. Saya intervensi gitu mereka, kemudian saya kasih brainwash mereka, saya kasih arahan anak-anaknya seperti apa yang bisa memahami ini, saya push mereka. Ternyata berubah Bapak Ibu. Nah, itu kehebatan guru ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengintervensi tapi dengan bahasa-bahasa yang masuk akal bagi anak-anak kita gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kegiatan penutupnya. Seperti biasa Bapak Ibu ada umpan balik, ada refleksi. Itu ya. Untuk lampirannya saya tampilkan LKPD Bapak Ibu ya. Tapi ini jauh sekali dari sempurna, jauh sekali dari yang baik Bapak Ibu karena ini belum sempat saya untuk revisi Bapak Ibu ya sampai sekarang. Nah, ini untuk materi-materinya Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga sedang membuat bukunya tapi sampai sekarang belum kelar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bahan bacaannya Bapak Ibu. Ini ya. Oke, Pak Riki, karena udah jam 11 di Jawa Timur mau Jumatan, Pak. Baik. Baik Ibu, luar biasa sekali materinya ya. Jadi sangat tercerahkan sekali Ibu Yaya. Tapi waktu jualah ternyata yang membatasi kita Ibu. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir Ibu. Tapi ini merupakan pemantik agar kami selalu mencari wawasan baru, agar pengetahuan kami bertambah. Untuk sesi pertama ini sudah selesai untuk materi Bu Yaya. Banyak yang minta materi Bu, nanti mungkin bisa dititipkan ke panitia agar kami bisa share ke kawan-kawan yang lain. Bapak dan Ibu yang masih bergabung bersama kami, kita siap-siap nyalakan kembali kameranya, kita akan foto bersama nanti. Namun sebelumnya ini cara kasih uploadnya bagaimana ya kalau dari secara daring ini ya? Ya pakai inilah ya, di rumah masing-masing lah ya, di kamera masing-masing ya. Untuk memberikan semangat, nyalain kamera, kita foto bersama-sama Bapak Ibu, mari. Sebelum kita tutup sesi